Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Mahardika Pratiwi dari Sistem Informasi 20A2. Di sini saya akan membuat database perpustakaan. Yang pertama, terlebih dahulu saya jelaskan rancangan database yang akan saya buat. Database yang saya buat adalah perpustakaan. Di sini ada nota transaksi peminjaman buku. Terdapat maksud saya satu buah data. Di sini ada B001 bahasa Indonesia, buku bahasa, penjualan pembelian 1. Kemudian dari nota transaksi peminjaman buku ini kita lanjut ke tahap normalisasi. Tahap normalisasi ada 3 tahap. Yang pertama yaitu bentuk anormal atau anormalisasi atau bentuk tidak normal dari tabel tersebut. Kemudian jika dari tahap 1 yaitu tahap anormalisasi, kemudian lanjut ke tahap 2 yaitu normal 1 NONF1 atau first norm form. Di sini tabel tidak ada baris yang duplikat, menghindari multi-value field dan multi-part field. Masing-masing sel bernilai tunggal, field yang tidak dibutuhkan harus dihilangkan atau opsional. Jika NF1 sudah terpenuhi, maka bisa lanjut ke tahap ketiga yaitu normal 2 atau NF2. Dalam bentuk normal ketiga ini setiap file dan tabel semua field tergantung pada field yang menjadi kunci utama atau primary key. Nah, di sini ada 4 primary key yang kita butuh, 3 master, 3 tabel master dan 1 tabel transaksi. Di sini bisa dipecah menjadi tabel nota atau transaksi. Tabel master ada tabel peminjam atau anggota, tabel buku, tabel pegawai, yang terakhir. Kemudian di nomor 5 ada host tab hubungan relasi tabel transaksi peminjaman buku. Kemudian di sini ada entity relationship diagram atau relasi antara tabel. Anggota terhadap buku adalah meminjam, kemudian buku terhadap nota adalah transaksi, kemudian pegawai terhadap nota terhadap pegawai ada dilayani, kemudian anggota terhadap pegawai ada pengelolaan peminjaman. Lanjut ke pembuatan database yaitu menggunakan command prompt. Di sini XM sudah saya nyalakan Apache dan MySQL. Yang pertama kita nyalakan dulu XMPP atau MySQL kode pada command prompt. Tadi sudah saya buat database perpustakaan. Di sini ada database perpustakaan. Kemudian kita langsung saja use database perpustakaan.
atau maaf, maksud saya perpus. Di sini saya sudah membuat satu tabel, yaitu tabel anggota. Di sini ada ID ini anggota, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita akan mengisi data pada tabel tersebut dengan memasukkan perintah query insert into tabel anggota ini. Pengisian sesuai urutan field dari yang pertama ID anggota, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian yang kedua kita membuat tabel buku terlebih dahulu dengan menginputkan query create tabel buku beserta field-fieldnya.
create tabel buku. Yang pertama adalah kode buku, kode underscore buku. Kita kasih tipe datanya adalah varchar. Sama kita juga isi 5. Kode buku sebagai primary key. Karena judul setiap buku itu berbeda-beda, maka kita isikan datanya agak banyak. Kemudian penulis penerbit dan tahun terbit. Kemudian kita isikan field atau tabel buku dengan yang sama seperti tabel anggota tadi, dengan menginputkan data yang akan kita isikan ke field tersebut atau di field tabel buku dengan perintah query insert into tabel nama tabelnya, yaitu buku values. Yang pertama sesuai dengan fieldnya, yang pertama kode buku, judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit.
kemudian setelah judul, kemudian penulis, kemudian penerbit, jika sudah membuat tabel buku, kemudian langsung kita buat tabel transaksi. Kita buat tabel pegawai terlebih dahulu. Dengan menginputkan perintah query-nya create tabel pegawai. Saya mengkoreksi dari pembuatan saya yang atas untuk ID atau primary key-nya saya buat 4 inputan karena 5 itu terlalu banyak. Jadi saya revisi menjadi 4 pada tabel pegawai. ID pegawai sebagai primary key.
Kemudian kita inputkan data ke dalam tabel pegawai seperti yang di atas, yaitu insert into buku untuk tabel buku. Jika untuk tabel pegawai, insert into pegawai file list. Sesuai field, kita isikan dari ID, nama, kemudian jenis kelamin. Saya berikan ID untuk pegawai P001. Namanya Naif. Untuk jenis kelamin laki-laki. Untuk yang terakhir, kita buat tabel transaksi. Isinya adalah ID pinjam, tanggal kembali, jumlah pinjaman, dan total. ID pinjam sebagai primary key. Pinjam di sini adalah jumlah pinjaman. Kemudian yang terakhir total.
Oke, kemudian kita insert into value atau pengisian datanya. Saya akan coba menampilkan atau select per tabelnya. Yang pertama kita dari anggota, buku, kemudian pegawai, kemudian transaksi. Oke, ini tampilan dari tabel anggota. Ada 2 data yang telah saya isi, yaitu ada B001 dengan anggota B001 dan B002. R. Gunawan dan Sri Mardika laki-laki. Mohon maaf, ini ada kesalahan dari jenis laki-laki. Ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Maksud saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.